Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Amalia dengan NPM C1B023079. Saya di sini jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 11 dan bab 12 dari tugas pengantar akuntansi. Yang pertama saya bahas ialah yaitu bab 11 tentang investasi. Saya akan menjelaskan apa itu investasi. Investasi adalah suatu tindakan atau proses menyimpan uang atau aset dalam suatu properti, usaha, atau instrumen keuangan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan utama dari investasi ini adalah meningkatkan nilai dari uang atau aset yang diinvestasikan. Investasi juga itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti saham, obligasi, properti, mata uang, komunitas, dan instrumen keuangan lainnya. Dan juga di sini saya akan membahas tentang apa itu akuntansi investasi. Didefinisikan adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pelacakan dan pemantauan aktivitas investasi. Bidang akuntansi investasi mencakup berbagai aktivitas keuangan karena investasi bisa dalam berbagai bentuk. Nah, juga saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi dalam proses investasi. Nah, akuntansi itu memainkan peran krusial dalam setiap tahap dan aspek investasinya. Peran akuntansi itu meliputi yang pertama, pencatatan transaksi investasi, yang kedua penilaian investasi, yang ketiga pelaporan keuangan, yang keempat itu adalah analisis kinerja investasi, yang kelima perencanaan keuangan, dan yang keenam manajemen risiko. Jelaskan tentang jenis-jenis investasi. Saya akan menjelaskan tentang jenis investasinya dua, yaitu investasi saham dan investasi hutang. Investasi saham itu sendiri adalah membeli kepemilikan sebagian dari perusahaan yang diperdagangkan di pasar saham. Ketika seseorang atau perusahaan membeli saham, mereka menjadi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Tapi kalau investasi hutang itu adalah ketika seseorang atau entitas meminjamkan uang kepada pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah dalam bentuk obligasi atau pinjaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan investasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu yang jangka pendeknya. Investasi jangka pendek yang dimaksud untuk dipertahankan selama periode waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Tujuan utamanya itu untuk memperoleh keuntungan cepat atau mengakumulasi dana untuk tujuan yang akan datang dalam waktu yang dekat. Nah, seperti pembayaran tagihan, dana darurat, dan kebutuhan mendesak lainnya. Terus juga contoh investasi jangka pendek itu seperti tabungan deposito, obligasi jangka pendek, reksadana, pasar uang, dan beberapa jenis saham dengan potensi pengembaliannya yang cepat. Tapi kalau investasi jangka panjang itu adalah yang untuk dipertahankan selama periode waktu yang lebih lama, biasanya beberapa tahun atau lebih. Tujuan utamanya itu untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu, meningkatkan nilai investasi, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun, pendidikan anak, atau pembelian properti. Contohnya yaitu meliputi saham blue chip, obligasi jangka panjang, reksadana saham, reksadana obligasi, investasi dalam properti, dan investasi dalam reksadana indeks. Setelah saya mempresentasikan bab 11, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bab 12, yaitu tentang laporan arus kas. Laporan arus kas itu sendiri adalah laporan keuangan yang menyajikan aliran masuk dan aliran keluar kas atau setara kas dari suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini menggambarkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kasnya, termasuk dari mana sumber kas diperoleh dan bagaimana kas tersebut digunakan untuk membayar utang, investasi, dan aktivitas opsional. Ini apa sih tujuan dari arus kas ini? Arus kas ini bertujuan dari adanya laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perusahaan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi ini disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan di masa yang mendatang. Nah, ada juga kegunaan laporan arus kas. Kegunaan laporan kas
Kegunaan laporan arus kas ini ada 3, yaitu evaluasi kesehatan keuangan, transparansi dan akuntabilitas, peramalan keuangan. Ini saya akan juga membahas tentang aktivitas yang ditunjukkan dalam laporan arus kas. Saya akan membahas tentang aktivitas operasi. Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas ini akan menjadi indikator utama untuk menentukan jika operasi perusahaan telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pembiayaan dari luar. Dan saya akan menjelaskan tentang aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset tidak tetap keuangan lainnya. Arus kas aktivitas ini akan menunjukkan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber data yang ditunjukkan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang. Piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas aktivitas ini berguna untuk memprediksi klaim atau arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Nah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.